Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan teknik digital kembali, yaitu pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai apa itu register. Nah, mungkin sebelumnya terdengar sedikit asing ya apa yang dimaksud dengan register. Jadi untuk register itu sendiri pada dasarnya itu sebenarnya merupakan gabungan dari beberapa penggunaan flip-flop ya yang mungkin sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, di mana register ini nanti bakal erat kaitannya dengan penerapannya pada proses penyimpanan ya. Jadi kayak misalkan kayak RAM atau ROM itu dia posibilitas untuk penggunaan register itu sangat tinggi di situ ya. Oke, jadi register dia termaksud pada rangkaian logika ya yang tersusun dari satu ya atau beberapa flip-flop. Nah, kemudian satu buah flip-flop ya, itu juga dapat disebut sebagai register satu bit. Jadi, misalkan ada satu buah flip-flop, nah satu buah flip-flop tersebut dapat dikatakan sebagai register satu bit. Kenapa satu bit? Karena dia hanya dapat menampung atau menyimpan satu notasi data. Misalkan satu, ya udah satu aja. Terus ntar diganti jadi nol ya bisa. Cuman nanti yang satu sebelumnya pasti ntar hilang, itu kayak gitu ya. Nah, itu tadi ya, salah satu penerapan register itu ada pada proses penyimpanan data gitu. Sebentar, saya pennya. Oke. Nah, sekarang ke jenis-jenis register. Di sini kita ada register SISO ya, atau serial input, serial output. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi, kalau di register SISO ya atau serial input serial output itu kita ada satu masukan dan ada satu keluaran. Jadi one to one lah istilahnya. Ini kan inputnya satu, keluarannya satu gitu tuh. Nah, terus yang dimaksud dengan clock pulse ini apa? Jadi clock pulse ini sebagai apa ya? Kayak trigger. Trigger tuh sebagai pulsanya gitu tuh. Jadi misalkan begini, kita punya data misalkan ya 0, 1, 0, 1. Ini sebagai data masukannya ya. Tapi kita kan masukinnya satu-satu ya. Nggak mungkin eh, 4 bit angka ini kita masukin sekaligus tuh nggak bisa. Jadi satu masukin dulu sini, satu masukin. Terus clock istilahnya dikasih nilai satu terus balik lagi ke nol, jadi clock itu tuh berubah ke nilai satu terus balik lagi ke nol secara cepat gitu tuh. Nah, si angka satu ini ntar dia bakal tersimpan kan di sini, bakal tersimpan di sini nih, set. Nah, terus di clock lagi. Nah, nanti yang nol dia bakal bergeser ke sini. Nah, satu yang sebelumnya dia bakal bergeser ke sebelahnya, itu kayak gitu. Wait, kita hapus dulu. Hub. Nah, ups. Nah, begitu nanti apa namanya di clock lagi ya, di clock pulsa diaktifkan lagi. Nah, nanti satu yang ini dia bakal bernilai di sini, terus kemudian nolnya pindah ke sini, terus satu sebelumnya dia pindah ke sini. Nah, nanti yang terakhir nih, begitu kita kasih apa data in yang terakhir kan nol tuh. Nah, kita clock lagi. Nah, maka satu yang ini pindah ke sini, ya, satu ini pindah ke sini, ininya jadi berapa? Jadi nol, terus ininya jadi 1, ininya ntar jadi nol. Jadi nol satu ya kan. Nah, begitu kita clock lagi, baru nanti data keluarannya mulai keluar, yaitu satu. Ntar clock lagi, baru keluar 0. Clock lagi, ntar keluar lagi satu. Baru ntar clock lagi, keluar lagi 0. Jadi, eh, keluarannya tuh bergantian itu tuh, secara berurutan ya. Ini untuk serial input, serial output. Nah, selanjutnya di serial input, parallel output. Nah, kalau buat yang ini istilahnya kita inputnya itu apa ya? Tunggal. Jadi inputnya tunggal, ini inputnya satu nih tunggal. Tapi keluarannya dia bisa jamak, bisa bisa apa ya? Bisa ada 4 keluaran gitu. Nah, maksudnya kayak gimana? Jadi kayak gini. eh Sebenarnya proses sama kayak tadi ya, sama kayak tadi. Nah, ketika ketika apa namanya ketika misalkan kita kasih inputnya sampai deh kayak tadi deh. Misalkan 1101 kita bedain nih yang kayak tadi itu tuh. Nah, 1101. Nah, kita clock nih, clocknya kita aktifin, pindah ke sini satu. Nah, begitu pindah pindah begitu pindah apa kita kasih clock pulsa lagi, dia pasti bakal gimana tuh, dia bakal bergeser kan, dia bakal bergeser gitu tuh. Nah, nanti kita asumsiin misalkan semua nilai udah terisi ya, istilahnya udah bergeser semua ke sini gitu tuh.
ini udah bergeser semua nilainya. Jadi pokoknya nilai bit ini udah pindah semua ke dalam memori flip-flop ini. Nah, kemudian kita clock lagi, baru ntar keluarannya dia bakal keluar. Jadi ntar keluarannya bakal keluar secara bersamaan, 1101. Nah, itu kayak gitu. Ini kalau di serial input, parallel output. Jadi inputnya itu dia tunggal, tapi keluarannya dia bisa jamak, kayak gitu ya. Nah, terus clear ini buat apa? Jadi clear itu bisa dipakai buat apa ya bahasa itu ya? Clear itu kayak reset ya, kayak reset. Jadi kayak em, jadi kalau clear itu anggapannya kita ini dikasih n0 ya. Ini n. Ini ada mungkin gerbang n kali ya. Ini gerbang n gampangnya. Dia di n-kan dengan 0. Jadi nilai dari penyimpanan flip-flop ini di n-kan dengan 0. Sehingga berapapun nilainya kalau di n-kan dengan 0, hasilnya kan pasti 0 kan. Sehingga ntar memori dari masing-masing flip-flop ini bakal berubah jadi 0 lagi gitu. Jadi itu fungsi dari siapa si clear ini gitu ya. Nah, itu untuk yang serial input, parallel output. Oke, next. Nah, di sini kita punya parallel input, serial output. Nah, mungkin di sini yang agak sedikit beda ya dari yang tadi gitu. Di sini kita ada shift ya. Jadi kita tuh kalau di pisau atau parallel input, serial output, dia tuh bisa ada istilahnya dua keadaan. Maksudnya keadaan gimana? Jadi keadaan ketika shiftnya tuh 0, ya, dan keadaan ketika shiftnya itu 1. Nah, maksudnya gimana? Jadi gini, ketika keadaan kita mulai dari shiftnya keadaan 0 dulu deh. Kalau keadaan shiftnya itu adalah 0, ya, kita misalkan ini kan parallel input, serial output ya. Nah, ini misalkan inputnya di sini 1, 1, 0, 0. Nah, misalkan gitu ya. Nah, 0 diinversin, berarti jadi 1, ya kan? Ini jadi 1, kita lihat garisnya kemana aja nih. Set, 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 set. Nah, kita lihat garisnya, berarti di sini ntar nilainya 1. Di sini nilainya ntar 1. Di sini nilainya ntar 1, ya kan? Nah, tapi nanti di sini nilainya ntar dia 0, 0, 0. Nah, kalau udah kayak gini, memori flip-flop pertama, ini inputnya 1 ya. Ini kita anggap sebagai apa ya? Biar gampang kita sebutnya sebagai D1 aja ya, data input 1. Sorry. Data input 1, ini gimana hapus saya? Sebentar. Set. Set. Nah, ini sebagai data input 1. Nah, terus kemudian yang ini sebagai data input 2. Ini sebagai data input 3. Ini sebagai data input 4. Ya. Nah, pada saat dia keadaan shift itu adalah 0, ya. Ini kan keadaannya 0 ya. Nah, berarti nilai D1 dia di sini 1. Ya. D2-nya ntar di sini berapa nilainya nih? Kita lihat. Inputnya kan 1 nih, inputnya nih, ini kan input D1, D2 nih, ini inputnya nih, input nilainya 1, dia 1 sama 1 di N kan, nilainya ntar jadi di sini 1, di sini berapa nih nilainya nih, pasti 0 kan, ya kan, ini pasti saat ini udah ada 0, berapapun hasilnya di N kan dengan 0, pasti hasilnya 0, ya kan, ini 0, hasilnya, nah 1 or 0, nah berarti ntar nilai D-nya ini D2 nya sama dengan 1. Nah, terus kemudian di sini 1 sama 0. Oke, pasti hasilnya 0. Dia ketemu 0, hasilnya ya pasti 0. Ya udah, D3 ntar nilainya 0, ya kan? Ini 0 ya, bukan 6. Nah, 0 tuh. Nah, terus kemudian yang terakhir di sini ini nilainya 0, ini nilainya 0. Kemudian diorkan, di sini ntar nilainya 0 D4-nya. Nah, kalau kayak gini ya. Jadi kalau kayak gini kalau kita berikan nilai shift-nya itu adalah 0 ya. Ini kan kita shift-nya 0, berarti dia hanya sebagai penyimpanan. Jadi dia cuma hanya sebagai save penyimpanan aja gitu tuh. Dia nggak sebagai apa ya? Dia nggak berperan sebagai shift atau nggak bergeser nilainya gitu tuh. Jadi dia nggak mengeluarkan inputnya gitu tuh. Karena ini kan parallel input serial output. Berarti kan mau nggak mau kita tuh harus menggeser nilainya ya kan. Nah, cara kita buat mengeluarkan nilainya itu kita rubah shift-nya jadi 1. Nih, mana ya? Ntar kita hapus dulu biar nggak keliru ntar ya. Sebentar. Hup. Jadi kalau untuk di yang pisau ini mungkin agak sedikit berbeda ya dari yang sebelumnya, tapi seharusnya masih cukup mudah ya. Nah, sebentar nih selesai. Nah, ini kita tadi kan shiftnya 0, sekarang shiftnya 1 nih. Inputnya berapa? Sama kita di inputnya 1, 1, 0, 0. Nah, gitu ya. Inputnya. Nah,
Karena di sini satu, maka di sini ntar nilainya dia itu adalah satu. Ini diinversin, nilai yang tadi jadi 0. Ini 0 ya kan, diinversin ya, 0. Di sini 0 juga. Ntar di sini juga berapa? 0 ya. Nah, terus maksudnya gimana? Jadi gini, karena dia parallel input serial output, ketika inputnya misalkan udah dikasih nih, udah siap dimasukin semua inputnya. Nah, masuk tuh inputnya. Sep. Nah, D1 ntar nilainya jadi 1, D1 kan nilainya langsung nih masuk nih sini 1. Nah, nilai 1 ini ya diterusin ke sini. Jadi nanti ini kan nilai D1 sama dengan 1 kan. Nah, si Q1 ini Q1, ini Q2, Q3, Q4 gitu ya. Nah, si nilai Q berapa apa? Sorry, si nilai Q1 ini dia bakal jadi 1. Jadi dari D ke Q ini dari D bakal ditransfer ke Q. Di sini dia jadi 1. Nah, terus 1 N1 hasilnya 1 ya kan. 0 N1 hasilnya berapa? 0 kan. Nah, 1 or 0 hasilnya di sini berarti D2 jadi 1. Nah, di sini dia nilai bakal bergeser gitu tuh. Nah, nilai dari sini, nilai yang ini bergeser ke sebelah sini. Otomatis nilai yang di D4 dia bakal bergeser ke serial outputnya, bakal keluar. Nah, misalkan prosesnya dari sini gitu tuh. D2 jadi 1. Berarti nilai D2 sebelumnya dia bergeser ke nilai D3. Nilai D3 bakal bergeser ke nilai D4. D4 bakal bergeser ke serial output. Jadi nanti keluarannya itu dia bakal punya urutan yang sama lagi atau sequence yang sama dengan sequence inputnya 1100 gitu tuh. Cuman dia dengan catatan nilai shiftnya ini dia harus 1. Kalau shiftnya nilainya 0, otomatis dia hanya berperan sebagai penyimpanan. Gitu ya. Oke, last terakhir di sini rada register parallel input, parallel output ya. Nah, di sini istilahnya tuh ada gimana ya? Kita misalkan ada 5 pintu misalkan, sorry ada 4 pintu misalkan 4 pintu rumah gitu tuh. Nah, kita pengen semua orang tuh masuk bareng dan keluar juga bareng juga gitu. Jadi banyak pintu untuk banyak orang misalkan gitu ya. Nah, inputnya di sini nih ya. Inputnya di sini nih. Misalkan inputnya 1 1 1 0 misalkan. Nah, ya udah ketika dia di clock gitu tuh, clocknya diaktifin, ya udah satu nih bakal langsung apa dikeluarin di sini nih keluarannya gitu gitu. Jadi kalau untuk parallel input parallel output kurang lebih kayak gitu ya. Jadi dia benar-benar langsung bareng-bareng gitu tuh keluarinnya sep. Nah gitu ya. Oke, itu untuk register sendiri. Nah, jadi sebenarnya register itu pakainya buat apa aja sih? Jadi salah satu penggunaan register itu ada pada satu ya penyimpanan, terus yang kedua itu apa ya, yang paling fenomena itu misalkan stopwatch pasti semua tahu lah ya, kayak stopwatch itu kan masuknya sebagai penghitung ya, alat counter atau penghitung ya atau penambah secara digital. Nah, stopwatch itu juga mengadopsi dari si register. So, di sini ada tugas, silakan dicari ya, ada dua tugas. Buatlah rangkaian serta penjelasan tentang bidirectional shift register dan juga buat rangkaian serta penjelasan dari rangkaian Johnson's counter. Nah, cari aja referensinya cukup banyak di internet, di YouTube juga banyak, di channel-channel YouTube India ya. Silakan dicari. Jangan lupa tugasnya apa dikerjakan semaksimal mungkin, diketik di Microsoft Word. Nanti ya apa ya dijelasin aja jadi kayak kira-kira prinsipnya tuh kayak gimana, prinsip kerjanya tuh gimana dengan kata-kata gitu tuh. Kalau misalkan nanti mau dibikin kayak flow skema penjelasannya gitu tuh ya silakan, it's okay gitu, nggak ada masalah. Oke. Ah, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.